Pura Waturinggit, berlokasi di kawasan Kebun Raya Eka Karya Bali atau sering disebut Kebun Raya Bedugul, Tabanan. Selain Pelinggi ala Hindu Bali, di pura yang lebih dikenal dengan nama Pura Luhur Pucak Batu Meringgit atau Pura Batu Meringgit ini, juga terdapat sebuah kongko. Maka tak salah jika pura ini menjadi tempat bersembahyang bagi umat Hindu saja, melainkan warga Tionghoa. Sejarah Pura Luhur Pucak Batu Meringgit bermula dari seorang raja yang bernama Srijaya Sakti yang berkuasa di Bali pada tahun Caka 1021 atau tahun 1099 Masehi. Berdasarkan Raja Purana Pura Waturinggit, raja tersebut sangat taat melakukan tapa brata memuja kebesaran Tuhan Yang Maha Kuasa, termasuk memuja para leluhurnya. Hal itulah yang menyebabkan penduduk Bali setia dan bakti kepada rajanya, Srijaya Sakti. Singkat cerita, mengingat usia yang telah lanjut, akhirnya Srijaya Sakti mangkat dan digantikan oleh putranya yang bernama Srijaya Pangus. Sang putra sangatlah pandai dan cekatan, sama halnya dengan ayahandanya. Di masa Srijaya Pangus berkuasa, keadaan Pulau Bali aman dan sentosa. Di masa ini pula para Brahmana sangat aktif membina umat dan membuat tempat pemujaan. Namun, setelah Srijaya Pangus wafat dan kedudukannya sebagai raja digantikan oleh anaknya yang bernama Sri Hekajaya. Saat itu, keadaan mulai berubah. Sri Hekajaya tidak mampu memegang kekuasaan dengan arif bijaksana. Upacara keagamaan di kahyangan yang ada di Bali juga tak pernah dilaksanakan. Sri Hekajaya tidaklah lama menjadi raja dan akhirnya wafat. Ia digantikan oleh adiknya, Sri Danadiraja yang dikenal sebagai seorang yang sangat senang memberikan sedekah kepada para pandita. Setelah ia mangkat, kedudukannya sesuai dengan adat istiadat semestinya digantikan oleh putranya yang bergelar Srijaya Sunu. Namun, Srijaya Sunu tak ingin menjadi raja. Ia pun meninggalkan istana dan tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Tak terceritakan perjalanannya dalam hutan, akhirnya tibalah Srijaya Sunu di sebelah barat Danau Beratan, tepatnya sebelah selatan Gunung Tratebang. Di sana ia beristirahat dan duduk di atas sebuah batu, sambil memanjatkan doa ke hadapan Hyang Nini Batari. Berkat keteguhan hatinya, Ida Batari berkenan menemui Srijaya Sunu. Sang dewata pun menyampaikan bahwa leluhur Srijaya Sunu tidak ingat akan kewajibannya melakukan pemujaan terhadap kebesaran Tuhan. Hal inilah yang menyebabkan kekacauan tiada hentinya di kerajaan. Mendengar sabda Hyang Nini Batari, akhirnya Srijaya Sunu mengutarakan maksud dan tujuannya, yang tiada lain adalah keselamatannya sebagai raja di Pulau Bali. Hyang Nini Batari kemudian kembali bersabda bahwa jika Srijaya Sunu ingin menjadi raja, maka hendaknya di batu tempatnya beryoga itu dibuatkan sebuah parahyangan atau pura, dan diberi nama Pura Waturinggit, karena pada zaman dahulu sudah diberi nama demikian oleh Batara Guru, sebagai stana Sang Hyang Iswara. Mendengar wejangan tersebut, Srijaya Sunu tak berani menolak titah tersebut dengan menghaturkan sembah sebagai rasa syukurnya. Ia pun membuat tempat pemujaan pada tahun Caka 1123 atau pada tahun 1201 Masehi, dan diberi nama Pura Waturinggit, seperti titah Hyang Nini Batari. Setelah selesai membuat tempat pemujaan, ia sekali lagi melakukan yoga dan pada yoganya ia mendengar sabda dewata yang memintanya melanjutkan perjalanannya ke utara yaitu pada pegunungan Nagaloka yang tepatnya pada Pura Endek untuk memohon waranugraha.